akhirnya gimana? Apakah lu udah mulai mencintai Valorant? Nggak bisa. Wih, Nggak bisa bro. Gak bisa loh jawabannya. Nggak bisa, Bukan belum, tapi gak bisa. Nggak bisa. Sumpah. Hati berkata CS, dompet berkata Valorant. Gitu aja sebenarnya. Dompet berkata Valorant. Iya. Emang gedean gaji di Indo apa di Peprex? Di Indo berapa? Mentoknya berapa? Gak tahu. Ya udah kira-kira deh. UMR paling Jauh lah. masa iya? Jauh banget. Jauh banget. Sejauh itu. Jauh. UMR doang kan? Jauh, Nah. jauh. UMR tuh jauh. Jauh. Oh, berarti pantesan Anda betah. Iya sih. Dark jokes dulu gak nih, Ron? Jangan goblok. Jangan anjing bilang tai. Ini kamera yang mana, Son? Gue mesti nengok mana? Kamera yang utama yang ini. Ini kamera solo lu, itu kamera solo gua. Berarti gue mesti nengok mana? Enggak, nengok ke gua Oh, aja. I see. Lu menikmati ketampanan gua gitu loh. Sip. Jadi kita di GLHF. Ntar podcast GLHF anjing, bukan GLHF podcast tuh. Goblok Gua punya acara tolong. Iya ya. Jadi kita di podcast GLHF sudah kedatangan seorang Aaron Main Freak. Selamat datang. Halo. Wih, ini orang jauh nih, Bro. Ini dari Singapura langsung kita terbangkan ya. Enggak anjing lebay bangsat. Wah, tapi Sunter juga jauh sih Jauh. sebenarnya. Gocap ah. Gocap aja. Iya, nih thank you Ron sudah mau mampir di Yoi. podcast yang sederhana ini di waktu yang begitu padat ya, mengingat Lagi libur. lagi libur. Libur sampai kapan sih lo? Ini tanggal berapa sih? Tahu, gue juga nggak tahu, coy. Lu nanya gua. Ini hari apa Tanggal sih? 6. Ini hari Kamis sampai Senin depan. Gue libur seminggu. Libur seminggu doang. Abis itu lu full latihan lagi. Harusnya. Persiapan ke Berlin. Bismillah. Bismillah Berlin anjir. Nah, sebelum itu lu udah sering nonton. Lu nonton gak sih podcast gua? Ada Nonton gua kan? 2 kali atau 3 kali gitu. Iyalah, lu nonton premiernya Iya benar ngata-ngatain juga ya, banget. benar juga. Iya. Seperti biasa, lu pasti tahu pertanyaan pertama gua kalau misalkan lu datang ke podcast GLHF, lu kenal game tuh dari mana? Nah, karena kan dari mana? karena apa ya? Banyak pro player yang ada yang langsung warnet, ada yang main konsol dulu. Nah, lu tim konsol apa langsung tim warnet? Gue langsung PC sih sebenarnya sih. Hah? Bokap gue jadi dulu punya PC di lantai 2. Itu tuh gue masih umur 4 tahun 5 tahun, Son. Hah? 4 tahun 5 tahun lu udah mulai main PC? Jadi gue naik ke atas, terus kayak ada game CS gitu, cuman megang PS tuh masih begini. Nggak tahu itu CS Itu titik apa? berapa. Half-Life kali? CS pokoknya 1 titik berapa gue nggak tahu. Biasa kan 1.6 kan megang begini kan. Iya, yang udah begini. Ini dia begini. Gue gak tau tuh berapa. Pokoknya terus gue main. Gue kayak seneng gitu kan. Nah. Akhirnya setelah kayak berapa bulan kemudian kayak gue sering diajak ke warnet sama om gue. Diajak ke warnet sama om gue, serius. Sama om lu yang ngajak Sama om lu ke warnet. Iya. Jadi anggapannya tuh yang ngenalin gue game CS tuh om gue sama bokap gue. Karena dulu bokap gue anak warnet. Wah, ini pertama kali nih, ini baru nih. Ini special case. Terus bokap gue anak warnet. Bokap lu dulu anak warnet. Makanya dulu gue gak disupport main game gitu. Karena dia tahu zaman segitu kayak lu menang mau ngapain juga sih. Paling cuma dapat 2 juta, sejuta doang, ngerti gak? Loh, bokap lu dulu ikut turni gitu-gitu? Ikut. Hah, sumpah? Serius. Main? CS. Main CS? Iya. Bokap lu tuh sempet ikut turni-turni CS Sumpah, gitu sumpah, juga? nggak bohong. Dia dulu anak warnet, gak bohong gue. Serius, ngapain gue bohong anjing? Ini di Sunter? Dulu gue masih Pademangan. Oh, Pademangan. Iya. Seblak tuh, seblak. Apaan anjing? Lu gak tahu seblak? Nggak tahu. Oh iya, udah maaf ya, saya jadi garing banget tuh. Oh, jadi bokap lu tuh anak warnet, main CS. Terus di kebetulan lantai 2 waktu lu umur 4 tahun juga ada komputer. Pokoknya umur segituan lah, gue lupa umurnya tuh berapa. Cuman pas masih bocil lah, belum sekolah harusnya. Terus om lu ngajak lu ke warnet? Om gue kayak dulu jadi om gue tuh punya kayak kantor gitu kan. Kayak kantor border gitu. Jadi kayak dia tuh ada PC gitu buat dia kerja. Jadi gue setiap dia kerja, gue diajak juga sama dia. Setelah misalkan dia lagi break nih, gue main komputer dia, main CS. Main CS? Langsung CS tuh? Langsung CS. Gak ada game Lito, game Megasus. Habis itu paling gue main GTA di konsol gitu doang. Pokoknya awalnya komputer dulu. Langsung komputer? Langsung komputer. Wah, ini special case banget nih. Biasanya orang yang kenalin ke warnet tuh diajak teman, ngebolos sekolah. Ini nah itu entaran lagi. Oh, itu itu ada tuh fase itu. Cuman kayak nggak gitu maniak lah. Oh, lah lu waktu diajak sama om lu ke warnet itu umur sama? 4 tahun segituan juga? Pokoknya 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun lah gue. Itu berarti itu TK anjir. Iya. Pokoknya gue ingat gue belum sekolah. Abis itu pas gue sekolah diajak lagi sama om gue main Dota, gue main CS. Om lu waktu itu umur berapa sih? Jadi penasaran gue. Kayak 20-an dah.
Oh, 25, 26. Soalnya ini kayak good, apa namanya, cool uncle gitu ya. Soalnya bokap gue juga meritnya muda. Oh, alah. Iya. Ini kayak masih jiwa muda gitu lah. Iya. Kayak seumuran kita ngajak keponakan ke warnet. Gitu. Oke, lucu nih ceritanya nih. Berarti dari TK lu udah main CS? Harus sih dari TK. Dari Seingat TK. gue ya. Soalnya gue nggak itu mainnya ya offline gitu apa online udah? Offline dulu tuh gue ingat banget mapnya tuh The Survivor, kayak yang Xbox gitu tau gak? Yang ada es, yang ada jembatan, terus ada jurangnya ke bawah gitu dulu kan? Gue takut, gue nggak berani pakai bot. Gue cuma main masuk offline server, maju-maju doang, nembak-nembak nggak jelas. Nggak ada orang. Gue takut soalnya dulu. Habis itu kayak beberapa bulan kemudian baru, ya udah deh om, iniin botnya dong, baru berani main. Bot gitu. Hank, bot Hank gitu. Bot easy lah pokoknya lah. Yang easy tuh Gabe biasanya, Troy. Bot weight. Iya. Wade. Ini seangkatan pertama kali main di Survivor. Oke, itu di warnet. Apa di kantor om lu? Di kantor om gua. Berarti ya masih bocah perkenalan lah ya. Bocah banget itu, masih bocah banget. Pertama kali lu bener-bener gila sama game kapan? Ini kan lu kayak perkenalan doang. Lu pertama kali nyentuh pas SD sih. SD. Pas gua masuk SD tuh gua udah gila banget sebenarnya. Maniak CS, maniak game konsol, GTA semua gua mainin. Pokoknya game yang lagi booming pada saat itu gue mainin semua, sumpah. Smackdown. Smackdown PS2 tahun 2008. Itu belum zaman ya kan gue kan. Gue itu masih 2005, 2006 kalau salah. 2008 tuh gue kayak udah SD kelas berapa ya? Kelas 6, kelas 5. Belum. 3 kalau 4. 3 kalau 4. Lu tahun berapa sih? 99. SVR 99? Kan? Iya. SVR 2008. Bangke, gue kira lu seumuran sama gue anjing. Enggak. Lu 99 anjing. Anjing lu 99. Cacat. Oke, menarik ini. Banyak hal yang tidak gue ketahui ternyata tentang Aaron, anjing. SD lu udah mulai kenceng tuh main CS. Mainnya di warnet apa di rumah? Ya itu kadang main di rumah, kadang ya main di warnet. Cuman kalau gue ke warnet selalu sama om gue. Kayak anggapannya bokap gue ngasih gue sama om gue lah. Paling cuma kayak 2 jam, 3 jam. Anggapannya kayak misalkan orang-orang dulu, lu sekolah yang bener ntar gue kasih permen dah. Misalkan orang gitu kan. Kalau gue dikasih warnet. Oh, dikasih warnet. Dikasih billing 2 jam 3 jam gitu mau gue. Kalau bokapnya anak warnet begitu ya. Nah, cuman tetap support kan. Tetap ya. Itu cerita di selanjutnya. Nah, berarti seberapa sering lu dulu waktu SD kayak main game? Apakah semaniak itu? Main game kan? Entah itu konsol atau PC kan? Hampir tiap hari. Sampai gue diomelin ya basic sih. Lah Asian parents anjing. Dulu gue juga main Smackdown tiap hari. Diusembunyiin sih di PS gue anjing. Sampai gue pengen nonton sendiri. Smackdown di ini yang La TV dulu. Oh iya, La TV jam 10 malaman. Gue begadang sendirian nonton. Wah gila dah. Tuh Batista masih ada rambutnya tuh ya kan, masih ada jenggotnya di sini nih. Ada gotinya. Oh gila Batista. Anjrit Batista bro, idola gue itu dulu. Batista Bam kan. Iya Batista Bam. Abis itu lu SMP SMA apakah makin gila atau justru menurun? SMP sebenarnya udah gila sebenarnya. SMP kan zamannya 16 mau ke CS:GO kan. 16 ya gue main lah kayak public war turnamen juga kadang gue ikutin. Cuman nggak gitu yang apa ya, nggak gitu wah banget lah as a rookie gitu. Sampai CS:GO tuh keluar pas gue SMP kelas 2 apa kelas 3 ya gue lupa. Kalau nggak salah kelas 3 2013 kalau nggak salah. Itu dia pertama kali keluar gue langsung main. Langsung main. Yang masih cacat banget kan dulu. Iya benar. 2013 ya benar. Gue main 2013 langsung main. Lu berarti dulu 1.6 pernah ya ikut turnamen di level 1. Level 1 bareng registrasinya mahal banget anjing. Parah bangsat. Parah sumpah. Semahal apa dulu? Anggapannya lu kalau nggak salah per player tuh mesti bayar berapa ya? Terus kayak billingnya on. Anjrit. Yeah. Pokoknya gue sekali turnamen tuh bisa habis cepet dah. Mahal juga. Untuk registrasi sama buat billing. 100.000 mahal anjing pada zaman itu sumpah. Pada zaman itu 100.000 mahal banget. Kantong SMP lagi. Woi, itu lu beli apa namanya doner kebab paket karage masih 10.000 itu. Kantong SMP lagi. Shilin masih 20.000 anjing. Makanya abis itu gue kayak aduh mahal banget anjing. Yaudahlah gue main lagi. Terus akhirnya jarang tuh main. Kayak jarang ikut turnamen, cuman masih sering kayak public gitu. Jagoan public lah anggapannya lah. Iya. Onliner ya lu ya. Onliner. Pokcem. Onliner. Parah. Terus akhirnya lu main CS:GO pertama kali. Langsung tuh lu enggak ada maksudnya kayak lu enggak nyentuh PB, Crossfire. Nyentuh. Main doang. Itu pas masih bocah sebelum SMP. Iya, PB, Ava, Crossfire, semua game FS gue main. Warrock aja gue mainin. Anjir. Itu apa? Black shot apa sih? Black Squad. Black Squad. Black Squad tuh sih. Yang bisa merit cowok sama cowok di gamenya. X-shot. Gue main juga semua FS gue mainin. Semua FS lu mainin juga. Iya. Tapi tetap nyantolnya di CS juga. Apa sempat ada niatan PB sih awalnya ngikutin ke PB. Iya?
turnamen warnet PB gitu gue mainin. PB dulu rame banget sih. Next Jack ya kan. Belum ada kayak dulu. Belum ada sih ada itu. Kayak. Next Jack kayaknya masih main CS itu. Iya, kayaknya belum terkenal itu dulu. Terus akhirnya CS:GO tahun 2013. Iya. Langsung abis itu lu iya, nah, CS:GO kan lu berarti main casual dulu dong pasti. Dulu kan turnamen enggak sebanyak itu. Enggak, langsung turnamen. Lu langsung turnamen? Langsung turnamen. Sama tim gue dulu namanya C4. Dulu tuh turnamen pertama gue di JCSC. Namanya Indonesia Game Festival IGF kalau nggak salah. Itu yang main tuh masih ada NXL yang masih apa? Si Leo, Terry, Bau, Richard, Bau kayak enggak belum ada deh. Si Vega, Soifong. Kayak belum ada Vega gitu. Belum ada Vega. Apa Sawamura? Enggak anjing. Sawamura itu lebih tua lagi kan? Ya itu Atonem kan kalau Sawamura ya. Dia waktu itu pakai siapa ya? Gue lupa. Pokoknya yang gue cuma Leo, Terry, Richard, siapa lagi? Satu lagi gue lupa. Gue lupa nih siapa. Satu lagi lupa. Pokoknya duanya lupa. Cuma yang gue ingat ada 3 itu. Itu zaman Hansel bukan? Hansel belum ada. Hansel belum juga. Hansel belum. Anjir itu berarti early banget. 2013 Maret. Ada tim apa aja waktu itu? Aksi timnya Agil. Oh, ya. Agil, Pras waktu itu kayak nggak ada dah. Agil, Tamim. Siapa? Rama. Rama. Anjir tim dua lagi gue lupa siapa. Aduh ya ampun. Abis itu siapa lagi? Wah, se-early itu ya lu langsung ikut scene CS:GO? Langsung. Itu pas gue masih umur 14 atau 15 gitu, gue lupa. Anjing 14 kayaknya. Lu istilahnya waktu itu masih Jason lah ya? Iya kayaknya sih, bener. Anjrit. Abis itu jalan terus akhirnya di tahun 2013 lu ikut turni. Menang gak waktu itu? Apa Spesialis juara 4, Bos. Spesialis juara 4. Selalu juara 4. Juara satunya NXL lah. Udah pasti dong, zaman itu kan NXL nomor 1. Harusnya NXL. Juara 2-nya siapa? SCN kayaknya nggak ada waktu itu. Tergantung turnamen, Son. Kalau nggak ada yang NXL biasanya tuh yang dulu sebelum MCR tuh namanya Gatshot. Oh, sebelum MCR. Namanya Gatshot kalau nggak salah. Gatshot tuh yang main Bang Afi, Velmar, Vido nggak tahu gue lupa. Sama siapa yang gondrong? Hitang. Oh, Hitang. Barney. Barney. Dulu masih kalau nggak ada NXL dia yang juara biasanya. Anjrit. Se-early itu ya. Habis itu CS:GO berkembang, NXL juara terus. 100% LAN win rate. Nah, gue penasaran adalah lu tim pertama lu yang dalam tanda kutip profesional itu apa? Kanaya. Apa sebelum itu ada lagi? Profesional tuh deskripsinya gimana? Kayak ada ya organisasi lah. Kanaya harus ya. Kanaya. Yang organisasi bener-bener organisasi kan Kanaya harusnya. Kanaya. Gimana ceritanya lu bisa masuk Kanaya? Enggak. Jakarta Juggernaut. Lu pernah di Jakarta Juggernaut? Pernah. Anjir, gue lupa sih kalau lu pernah di Jakarta Juggernaut. Pernah Jakarta Juggernaut. Sama siapa? Sama Terry. Gua Terry Bau, Hansel Excuret. Masa sih lu pernah di Jakarta Juggernaut? 2 bulan doang paling. Gue lupa banget sih. Itu kayaknya itu bukannya itu setelah Kanaya ya? Enggak, itu 2015. Itu gue setelah dari BDGS. Gue sama Kevin ditarik. Lu pernah di BDGS? Pernah. Gue udah lupa sih. Pernah. Sorry ya. Gue udah lupa. Sama Gocau gitu-gitu. Dulu zaman gue line up-nya tuh masih gue, Gocau, Somplak, Anlik. Oh iya. Escuret. Ingat gue BDGS. Iya. Terus lu ditarik ke Jakarta Juggernauts. Iya, gue sama Kevin. Tapi nggak lama ya. Gue cuma 2 bulan. Habis itu diganti. Kenapa waktu itu diganti? Cupu kayaknya deh. Asli. Gue mainnya juga tertekan, Son. Ya karena ada nama besar. Nama besar lah. Bocil, New Kids in the Block. Iya. Main sama Bentet. Waduh, main sama Bentet sama NFX. NFX sama Bau. Waduh. Geter lah, Bos. Kicep ya? Kicep anjing. Gue mau melakuin salah mau bener juga. Kayak di mata dia sama aja. Kena mental pressure. Bukan mental pressure sih, lebih karena kayak gimana nih? Karena gak nyaman aja sih sebenernya sih. Karena pressure yang gue berikan pada gue sendiri gitu. Oh, iya namanya juga bocah lah ya. Masih bocah lah. Terus akhirnya lu masuk Kanaya. Ini kayaknya the first team yang nge-blow up nama lu. Sampai kayaknya akhirnya lu ada di posisi sekarang gak sih? Kanaya dulu tuh berarti lu siapa? Si Alvin? Pas gue awal baru masuk. Gua, Vincent, Kaco. Siapa lagi? Emang ada Somplak? Kayaknya Somplak. Ada Somplak ada. Ada Somplak kan pernah Somplak. Abis itu Somplak kalau nggak salah cabut. Somplak gak lama tapi. Abis itu cabut ya. Karena cheater lah. Cheater. Aduh. Abis itu dia masuk gantiin. Dia keluar gantiin Bau. Bau masuk gantiin dia. Iya. Somplak kena mental. Karena Teenage Mutant Ninja botol. Apa Elite X? Bukan. Yang ini bro. Elite yang X kayak gini bro. Oh alah. Yang kayak gitu bro. Nice tank. Berarti lu di Kanaya
gimana ceritanya lu bisa masuk Kanaya? Atau enggak sebelumnya deh, gimana ceritanya lu bisa masuk Jakarta Juggernauts? Karena untuk bisa main sama nama besar itu pasti ada sesuatu dong. Kenapa sampai akhirnya lu Kalau dari masuk BDGS? Jakarta Juggernaut kayak hoki dah. Oh iya. Kayaknya sih hoki dah. Soalnya waktu itu Jakarta Juggernaut tuh ganti ngeluarin Pras sama Leo kalau nggak salah. Kalau nggak salah waktu itu Hansel sama Leo berantem lah anggapannya. Terus jadi kayak mungkin mereka nyari yang bibit-bibit muda anggapannya. Terus waktu itu BDGS emang lagi begini ngerti sih, lagi improving, lagi naik. Jadi kayak mungkin gue sama Kevin yang diambil sama dia, sama mereka. Terus akhirnya bubar juga. Habis itu bubar juga. Lu masuk Kanaya? Enggak, sebelum Kanaya gue masih ada lagi. Apa sih? Gue lupa dah. Sebelum Kanaya tuh gue main tim fun sih sebenarnya sih sama Bau. Evil9. Ya ampun. Evil9. Walaupun cuma 2 bulan cuma juara kan. Iya. Gue inget tuh Evil9 namanya tuh pernah terdengar tuh di kuping gue. Inget. Cuman anjing itu udah nggak masuk dalam ingatan gue yang. Gue sebenarnya juga rada lupa sih sebenarnya. Gue cuma inget Kanaya. Udah lu langsung Kanaya sih inget gue. Terus gimana ceritanya lu masuk Kanaya? Nggak tahu itu permainan politik kayak deh. Nggak tahu. Pokoknya tiba-tiba gue masuk gantiin Moti aja. Gue nggak tahu kenapa Moti diganti. Tiba-tiba kayak ya udah gue masuk gantiin Moti. Langsung ya gue sebagai nggak ada tim, main-main aja. Waktu itu kan itu lumayan serius ya scene CS:GO kita ya. Kayak udah mulai pada ngebut. Ada yang beberapa ngebut. NXL udah pasti ngebut camp. Beberapa tim udah mulai serius nih karena prize poolnya juga udah makin gede buat ngalahin NXL. Lu bonyok lu gimana? Ngeliat itu yang gue bilang yang bokap gue gak setuju. Karena gue aja dulu gak boleh main weekdays kan. Oh ya? Gak boleh main weekdays gue. Gue cuma boleh main weekend doang. Kalau gak lagi libur. Kalau gak ya misalkan bokap gue lagi pergi gue main. Itu posisinya gue punya PC. Udah punya PC. Karena sebelumnya gue gak punya kan. Terus ya akhirnya ada satu momen yang pas Jakarta Juggernaut narik gue. Si Terry ngomong kan itu kan anggapannya ya kali mereka ngikutin gue latihan weekdays dong. Weekend gak mungkin kan. Akhirnya gue bilang ke bokap gue main sama nih orang. Maksudnya nama-nama besar lah anggapannya kan. Legend. Ya udah dikasih waktu itu. Gue ingat banget latihannya kalau nggak salah Senin, Rabu, Kamis, sama Sabtu kalau nggak salah. Akhirnya dikasih. Nah waktu di Kanaya dikasih juga. Dikasih cuman kayak lebih strict. Lebih strict sih kayak sih. Seingat gue masih latihannya. Terus di Kanaya, bener. Lu main sama Bau. Terus dari Kanaya lu langsung boom kan ya? Iya bener. Langsung boom. Karena kan diambil semua Kanaya. Iya satu roster kan. Karena waktu itu boom tahu-tahu bikin tim CSGO si Natsuba. Roster announcement dia ada. Dia ada. Pas main tidak ada. Prank doang. Cuman ngeprank doang anjing. Gimana rasanya? Waktu itu serius gak sih Boom Esports? Kayak lu diiming-iming apa sih? Dari Kanaya. Ini kan udah mulai serius nih. Ini Kanaya menurut gue masih setengah serius lah. Masih kayak cuman kalau Boom Esports kan udah lumayan waktu itu. Anggapannya gue di Kanaya gue gak digaji. Di Boom digaji. Terus dikasih bootcamp. Kanaya prize pool buat lu semua? Prize pool buat gue semua. Oh. Tapi dulu juga kayaknya gue di Kanaya gak digaji karena kita gak mau tekan kontrak. Seingat gue begitu. Jadi lu cuman main buat bawa namanya doang? Yes. Kalau gak misalkan, karena kan kadang setiap weekend setahu gue kita latihan di Warnet apa namanya? Phoenix kalau salah, Jakarta Barat. Kayak billing makan gitu dikasih sama dia. Cuman kalau gaji gitu gak dikasih. Oh. Seingat gue sih kita yang gak mau ngetekan kontrak. Gue lupa kenapa alasannya. Oh gitu. Berarti Boom itu adalah tim pertama yang lu digaji? Kayaknya iya deh. Masih inget gak gajinya berapa? 2.000. 2.000? Gede banget buat waktu itu. Gue masih SMA kelas 3. Anggapannya wah gila. Itu gue di sekolah tiap hari foya-foya anjing. Gak bohong. Gila 2 juta. Serius. Untuk anak SMA main game doang itu udah living the life banget ya pasti ya. Living life coy sumpah. Anjir. Gue tiap pulang sekolah tuh selalu makan yang mewah-mewah. Enggak mewah sih, maksudnya kayak yang lumayan. Ya buat anak SMA susah lah makannya. Iya. Anjir 2.000 gede sih. Buat masa itu lumayan. Apalagi untuk rookie kayak lu. Iya, tapi Kanaya kayak boleh juga kok waktu itu. Nggak buruk-buruk banget. Dibilang lah. Ya oke lah, maksudnya kayak top berapa ya? Top 3 kali ya? Top 3, top 4 lah ya. Itu kayaknya belum ada Reka kan? Udah ya? Udah. Reka, NXL, gue, MCR. Oh iya, berempat itu Big Four-nya. Berempat, iya. Habis itu akhirnya masuk Boom Esports, jalan terus tuh. Wah, itu lama banget sih. 3 tahun. Itu 3 tahun ya lu di Boom Esports ya? Nah, sepanjang scene CSGO ini, berarti kan lu sampai Boom Esports, titiknya adalah Omen kemarin tuh. Yang tahun 2019. Maksud lu tuh turnamen terakhir? Enggak, turnamen terakhir gue ini yang GeForce.
GeForce apa ya? GeForce Cup Pacific. Jadi kayak waktu itu Indo Gua qualifiernya lupa sih. main di Bandung di final. Gue lawan BWL, Eskuret, Butong, Siapa? Agung, Ior, Kaco. Hah? Iya. Pernah ada turnamen Pernah. itu? Abis itu gue menang, gue ke Malai. Turnamen terakhir gue itu. Januari 2020. Iya, gue inget. Gue inget yang di Malaynya doang, yang di Iya. Bandungnya gue nggak tahu tuh ada turni begituan. Nah, sepanjang span CS:GO lu ini, apa menurut lu momen yang paling lu banggakan? Kayaknya gak ada dah. Masa iya? Kayaknya gak ada dah. Maksudnya banggakan Lu, dalam bentuk lu apa? di CS:GO lumayan lama lo, berapa? 5 tahun? 6 tahun? Dari 13 sampai 2020. 7 tahun? Lumayan lama lo lu di 21 CS:GO. deh, 2021. 8 tahun? 8 tahun, iya. Sampai gamenya mati, bener-bener mati. Baru lu akhirnya pindahkan ke Valorant. Kalau gak makan. Kalau nggak makan. Nah, selama 8 tahun itu, apa momen yang paling menurut lu membanggakan? Ya paling juara-juara doang sih. Sisanya kayak gak ada yang berkesan, ngerti gak sih? Soalnya Lu nggak pernah jadi bener-bener the true number one-nya ya? pernah 2018-19. Tapi kan waktu itu Reka udah bubar. Reka XCN. Enggak, saya masih ada. Lu pernah Gua tuh ngalahin? gue begini-begininya tuh pas gue 2018 akhir sampai 2019 pertengahan. Habis itu hilang gue. Habis itu hilang. Iya, soalnya gamenya juga ikutan hilang. Enggak, soalnya waktu itu gue roster change lagi. Maksudnya ganti pemain lah. Oh. Gue hari masih bola ganti kan. Habis itu kayak crumbling gitu loh. Ya nggak stabil lah ya Iya, performance. nggak stabil. Berarti lu bisa dibilang karir lu di CS:GO ya so-so. Apa Dibilang sosok bukan sih. lu nilai berapa performance lu di CS:GO pada waktu itu sampai sekarang? Individual atau tim? Tim secara achievement lah. Di tahun Menurut berapa lu, tapi? kayak karir lu gitu loh, kayak karir gue kayaknya nilai 8 deh gitu. Di tahun berapa? Tergantung tahun. Oh, no, span 8 tahun ini. 8 paling. 8 ya? Kalau 7,5. Nggak tahu sih antara gue sosok atau emang gue nggak bersyukur gitu. Serius gue nggak tahu. Demi Tuhan. Padahal lu main di ya gimana ya? Sebenarnya gue ngeliat lu lumayan loh. Nggak, kayak bukan lumayan sih sebenarnya. Apa? Tergantung tahun sebenarnya. Tergantung tahun. Tergantung tahun. Apa tahun terburuk lu? Dalam CS:GO Heeh. 2020. Gue di PPRX nggak pernah menang sekalipun di 2020. Cuma paling juara qualifier doang, kayak masuk close qualifier. Habis itu kayak kalau turnamen juara 1, belum berjuara 1 nggak pernah. Mentok juara 2. Berarti itu tahun terburuk lo, tahun 2020. Tahun terburuk. Tahun terbaik? 19. Kenapa 2019 terbaik? Performa gue lagi begini banget cuy. Wis, iya sih. Individual nih. Nah, Individual performa gue lagi. Main freak lagi. Lagi. Ini nih kayak bakal jadi aset Indonesia ini. Tai kucing. Game Pokoknya lagi lagi nggak tahu sih waktu itu, soalnya gue ngerasa emang ada tamparan gitu loh. Kayak setelah apa ya? Kan Boom kan kayak beberapa kali roster change kan. Iya. Jadi setiap roster change tuh kayak ada beberapa tamparan kayak harusnya sih gue fokusnya di sini, ngerti nggak? Kayak ada beberapa tamparan kayak jatuhnya lu nggak boleh males, disiplin segala macam gitu-gitulah. Terus akhirnya sampai kebentuk di tahun 2019 kayak itu tuh jadinya ya. Lu jadinya, matangnya tuh di tahun 2019. Sebelum itu kayak masih kayak bocah-bocah lah, ngapa nih? Mau latihan males. Ya gitulah. Slacking gitulah. Oh, makanya 2019 lu berani nge-kick Bani ya. Itu emang dia goblok anjing. Itu emang dia goblok bangsat. Enggak. Itu adalah, nah kan Bani lu udah nonton kan kemarin ceritanya dia. Gue pengen dengar dari sudut pandang lu sekarang nih. Gimana ceritanya Bani bisa di-kick? Jadi ini sudut pandangnya Aaron nih, yang nge-kick nih. Jadi waktu itu kan gue ada turnamen WSG 2019 itu yang finalnya BTR lawan gue. BTRG, Batagor. Sebelum turnamen itu, gue kayak udah persiapin, gue sama tim gue kayak 2 bulan sebelumnya lah. Kayak lu ntar nonton demo diri sendiri ya, lu record DM segala macam. Seenggaknya gue kasih tahu gimana sih caranya improving as a team gitu, ngerti nggak? Masalah mereka denger apa enggak kan setelah dia, karena kan seenggaknya gue udah at least I tried gitu, ngerti ya. Akhirnya ya 2 bulan gitu kerasa lah pas kalah tuh kayak anjing nyesek banget cuy. Kayak udah persiapan segila itu, ngerti ya. Dalam 2 bulan gue tiap hari aimbot 1000, 2000 FFADM kope lah. Nonton demo tiap hari. Nonton demo diri sendiri. Sebulan 2 bulan. Abis itu makanya pas kalah tuh kayak anjing. Kesel banget deh. Pengen nangis sumpah, gak bohong. Itu pertama kali gue pengen nangis di CS. Pas kalah di stage itu, gue kayak anjing. Habis itu libur kan seminggu. Gue bilang ke Ojan, liburan aja seminggu Ojan, gue pengen anak-anak refleksiin diri lah ngapain. Hari pertama latihan.
Hari pertama latihan setelah seminggu libur. Seminggu libur. Hari pertama latihan. Gue bilang, hari ini jam 6 atau jam 7 gue lupa. Ya udah iya. Dia udah bilang sih katanya emang dia online dari jam 4. Oh. Cuman akhirnya soalnya gini, di tim gue itu misalkan gue latihannya jam 6, misalkan ketemu lawannya jam 6, ya gue bilangnya jam 6. Tapi gue selalu bilang masuk TS TeamSpeak 15 menit kalau nggak setengah jam sebelumnya ya. Tapi biasalah, namanya juga orang kadang kan ada yang sibuk, ada yang kenapa kan. Jadi kalau misalkan jam 6 ya jam 6 udah main di server, ngerti nggak? Iya, udah start lah ya. Iya. Malunya kan di gua dong, misalkan telat segala macam. Malunya di gua sama di tim gua. Anggapannya kayak lu mau lawan tim gua. Pas lu mikir kayak belum lagi yang suka telat, ngerti nggak? Hari pertama latihan telat 40 menit kalau nggak salah. 40 menit atau setengah jam, gua lupa. Alasannya beli minum ke warnet. Wah, gue kayak anjing nih orang. Langsung gue meledak itu. Pertama kali gue meledak sama orang. Lu ngomong gimana? Lu bukan manusia, gue bilang gitu. Lu bukan manusia, lu mesti gue kasih tahu pakai bahasa apa lagi, anjing. Kita baru kalah dari USG. Hari pertama lu kayak gitu, ngerti enggak? Setahu gue juga karena mantannya sih sebenarnya sih. Cuman ya tetap aja itu urusan lu, anjing. Urusan lu ya, kalau udah ngomongin latihan segala macam ya profesional aja sih sebenarnya menurut gue. Iya. Jadi gitu. Lu maki-maki tuh si Bani tuh. Wah parah, itu pertama kali gue meledak sama orang, anjing. Di grup WhatsApp gue masih ada lagi. Oh iya. Lu kata-katain abis-abisan. Terus dia balas nggak si Bani? Ya dia sebenarnya gue tahu dia salah. Dia juga tahu dia salah. Ya makanya dia kayak ngelaknya kayak ngelak soft gitu loh, bukan kayak ngelak apaan sih Ron mau ribut gitu. Ngerti nggak? Karena dia tahu dia salah juga. Kecuali dia ngerti dia nggak salah. Mungkin kita bakal ribut, ngerti nggak? Akhirnya besoknya di bench udah. Lu ngomong ke Ojan? Gue ngomong ke Ojan. Main sama bola akhirnya. Gitu guys, dari sudut pandangnya Aaron. Bani. Ih lucu banget sumpah. Kemarin waktu dia cerita, anjing lu bader juga ternyata nih si Bani, goblok emang. Sebenernya gak tahu sih kenapa dia bisa kayak gitu. Soalnya kita juga sering bilangin dia. Setiap di latihan kayak dia selalu bangunnya jam 5 sore, jam 6 sore. Main headset terus sama si ceweknya. Oh. Ya makanya sekarang dia berasa kan. Iya. udah kena batunya. Maksudnya dia. Sengaja dia udah jadi tetua. Udah sadar lah ngapain. Iya, udah sadar lah. Jago lagi sekarang di Valorant. Nyangka enggak lu dia bakal sejago itu? Sebenarnya gue udah tahu sih ini orang jago sebenarnya. Cuman emang males aja. Ada salah gue juga sih sebenarnya sih. Kenapa tuh? Maksudnya dulu line up gue kan dia, Jason, Agil, Groovy kan. Iya. Gue punya 4 main yang agresif cuy. Iya. Keras Maksudnya kayak emang W gaming lah. Cuman gue maunya tuh mainnya ya nggak kayak gitu, ngerti nggak? Gue menempatkan mereka tuh salah anggapannya. Positioningnya. Iya. Jadi kayak mungkin potensinya nggak ke unlock sepenuhnya, ngerti nggak? Jadi gitu. Wih gila ya. Ini perkembangan Aaron dari pemain yang di grinding sama Bao. Iya, sampai akhirnya ada di posisinya Bao. Bentar. Apa pelajaran ini? Mungkin banyak yang nggak tahu ya soal Bao ya. Gue yakin anak-anak Valorant pasti nanya. Bahkan Next Win aja ditanya, siapa sih Next Win? Gue bilang, wah gila lu nggak tahu Next Win. Mana aja kalian ini. Ini banyak yang nggak tahu Bao itu kayak sosok senior di CSGO Indonesia yang bisa dibilang didikannya tuh keras. Tapi semua didikan dia itu jadi semua pemain-pemainnya. Lu, Kaco, siapa lagi? Ya Alvin cabut sih. Vincent cabut sih. Siapa lagi? Hari. Jadi semua dan bahkan jadi lebih jago. Mosofol jago. Maksudnya Mosofol jadi lah. Jadi lah. Gimana sih rasanya main di bawah arahan Bao? Karena gue sendiri gak pernah. Gue cuma ngobrol doang sama dia. Gak tahu sih, dulu dia kayak bokap gue anjing. Sumpah gak bohong gue. Kenapa? Orang-orang pada bilang gue anaknya. Soalnya gue selalu sama dia terus anjing. Gue yang pengen nginep rumah dia. Oh ya? Turnamen apa gitu, gue lupa. Gue yang pengen nginep rumah dia. Udah berasa anaknya, sumpah gak bohong gue. Sedekat itu lah sama Bao. Sedekat itu. Jadi sering juga diomelin. Sering. Apa pelajaran yang paling lu inget yang disampaikan dari Bao ke lu? Lebih ke arah basic CS sih sebenarnya sih. Jadi lu bener-bener belajar banyak dong dari dia kalau sama banyak sebenarnya, banyak. Anjir. Tapi ya kayak ada beberapa yang kayak gue modif lah anggapannya. Lu ambil terus lu gue modif ya. Gila ya. Cuman maksudnya fondasinya dari dia. Kayak ngajarin ngeresain orang tuh gimana sih? Ngeresain orang ya. Mancing util. Ya begitulah anggapannya. Nah, berarti Bao kalau Anda nonton ini, terima kasih Bao. Anda next selanjutnya di kursi ini ya. Let's go Bao. Ini dia main Valorant juga jadi. Iya, dia nge-go soalnya. Gila. Luar biasa ini Bao.
3 generasi dia main anjing. 3 ya? Iya. 16 CS:GO. Iya Valorant. benar. Udah 3 generasi anjing. Nah, berarti sampai akhirnya kita di titik Valorant nih. Lu agak terlambat masuk Valorant. Karena lu masih di Paper-X. Masih percaya. Waktu itu sempet, gue inget banget, yang lain udah streaming Valorant, Aron masih streaming CS sama Ior. Gue selalu ngechat, udah ngapain sih masih main di game ini? Udah nggak ada turnamennya, pindah aja ke Valorant. Gue gue masih cinta CS Son. Valorant game goblok. Masih pesimis gue, masih game goblok. Tahu-tahu squad CS:GO-nya pindah ke Valorant. Kalau nggak makan anjing. Apa prosesnya waktu itu? Karena ini jarang deh tim yang CS:GO bener-bener satu rosternya diubah buat main Valorant. Maksudnya masa-masa kapan? Iya. Gimana? Enggak. Gue penasarannya adalah gimana day in a life of a Paper-X player di game yang udah nggak ada turnamennya. Kayak lu rasa apa turning point-nya sampai kayaknya kita mesti main Valorant deh. Oh, lebih ke arah prize pool sih sebenarnya sih. Yang waktu itu gue bilang, yang udah latihan capek-capek. Nggak, jadi day in life-nya sampah banget menurut gue. Karena kita latihannya menurut gue keras banget cuy. Pas kita masih CS. Latihan berapa jam? Gue start jam 1, kelar jam 9, jam 8. Jam 8 jam dong berarti. 8 jam 9 jam, tapi itu juga nonton demo, bukan stream doang. Kayak bener-bener proper banget. Itu kayak tim pertama kali yang gue ngerasa nih proper banget. Cuman turnamennya nggak ada, kayak jarang banget anggapannya. Kalau turnamen ketemunya Tylo lagi. Capek. Udah latihan capek-capek, sekalinya menang prize pool $1,000. Iya. Habis itu sebenarnya sebelum yang Zoe itu, gue udah mau cabut sebenarnya. Udah hampir nggak lanjut di Paper-X. Gue udah punya pikiran gue mau cabut Valorant. Desember 2020 gue ingat banget. Gue cerita ke Yor. Kayaknya gue mau pindah aja deh, soalnya di CS gak bisa makan gue bilang. Udah mau pindah kapal tuh ya. Udah mau pindah kapal. Terus akhirnya Zoe dah tuh kan, menang. Abis itu gue masih tetap mau cabut. Pokoknya ini tuh menang kalah, gue mau cabut. Terus akhirnya kayak di hari apa gitu gue lupa. Ada team meeting anggapannya. Paper-X tuh masih pengen punya kita as a 5. Tapi sebenarnya dia pengen kita main Valorant. Tapi karena kita baru juara, anggapannya dia masih support kita, cuman salary-nya di-cut gitu loh. Nggak banyak sih, paling cuma kayak 20% doang lah. Habis itu anak-anak ngomong kan, lu di-cut nggak? Ya, kita semua di-cut, cuma Jason doang enggak. Karena Jason anggapannya streaming dia kan kayak gede gitu. Jadi kayak ada take and give lah anggapannya. Iya, benar. Habis itu akhirnya si Benkai ngomong, ya udah taruh gue di transfer list aja. Oh, dia udah minta di transfer list. Karena ya dia mau pindah ke tim Cina anggapannya atau apalah apapun itu. Terus gue bilang kalau Benkai cabut, ya udah gue cabut juga. Gue pengen main Valorant, gue bilang gitu. Terus gue lupa gimana caranya di TeamSpeak. Ada yang ngomong, ya udah kenapa kita nggak berlima aja main Valorant? Terus kayak bener juga sih. Sesimpel itu. Simpel itu. Soalnya awalnya gue juga punya ide kayak gitu Son. Cuman gue takutnya anak-anak nggak mau. Gue masih kayak mendem aja di dalam diri gue. Terus ada satu yang trigger. Ada satu trigger kayak kenapa kita nggak main aja berlima? Siapa yang nge-trigger itu? Gue lupa makanya. Soalnya itu lagi bener-bener kayak hektik banget, ngerti gak? Ini ngomong, semua ngomong. Anjir. Terus akhirnya pindah tuh berlima. Akhirnya pindah. Gimana rasanya main di sebuah game yang lu telat masuknya? Kan lu dari CS, istilahnya apa ya? Valorant udah jalan. Lu masih main CS. Terus tahu-tahu switch langsung ke Valorant. Apa pendapat lu? As a pro player yang masih fresh banget lah. Kalau gue personally, sampah. Gue sampai waktu itu gue kalau lawan siapa ya, gue lupa. Kalau nggak salah lawan Challengers yang stage kedua, yang awal-awal itu, gue kalah lawan Reality Rift. Anjir, RR. Gue 2 game bunuh 8 doang. Maksudnya game 1 bunuh 8, game 2 bunuh 8. Gue sampai ke Discord BWL, gue bilang kayak gue pensiun aja, gue bilang gitu. Terus sampai itu anjing. Udah kena mental lo di situ. Udah kena mental duluan, sumpah main Valorant. Gue kayak anjing ini kayak bukan game gue dah. Serius. Apa yang bikin lu pusing dibandingkan CS Valorant ini? Utility-nya sih sebenarnya sih. Bukan utility, sorry. Lebih ke arah kayak kalau CS, lu misalkan situasinya 3 lawan 3. Mereka habis execute, biar berarti kita tahu dong dia nggak punya apa-apa lagi. Ya, paling cuma kayak punya 1 flash doang. Jadi lu bisa main posisi di mana kayak gue bisa bunuh banyak di sini nih. Kalau di Valorant kayak gue masih lihat dulu nih. Misalkan 3 lawan 3. Gue lihat dulu nih ada musuhnya ada Breach, Omen atau apa gitu, ngerti gak? Kayak itu yang bikin gue susah, ngerti gak? Karena mereka punya banyak skill kan. Ngebaca skill ininya mereka. Dia masih punya apa ya? Kalau CS kan kayak paling cuma punya 2 molly, 1 smoke doang.
Kalau di Valorant kayak dia kan Iya, ada benar, iya benar, bener, ngerti benar. kan maksud gue ya. Ngerti. Kayak ngebaca utility count-nya dia Iya, kan. iya. Soalnya kan kalau misalkan lu baca utility count dia, lu bisa main di beberapa posisi yang lu bisa berubah banyak. Iya. Iya. Kayak anggapannya misalkan di Ascent, di B main di lock. Misalkan 3 misalkan dia nggak punya apa-apa lagi buat molly ngecek itu kan lu bisa main situ bunuh 2 at least. Iya dong. Iya kayak gitu. Itu bikin gue pusing. Tapi lama-lama lu jago juga, Ron. Akhirnya. Nggak tahu sih kenapa sumpah. Apa kayak ya pertama sih Pepper X agak capung ya Awal-awal. awal-awal. Iya. Stage 1 berapa kosong? Itu set 2 deh. Yang 13-0. Masa stage 1 itu? Itu stage 1, Ron. Enggak, set 1 gue nggak ikut. Karena masih Pepper X yang lama. Set kedua gue Oh iya, main. stage 2 tapi yang week pertama ya. Ngaco lu, enggak itu stage 1 gila. Itu stage 1 orang lu ketemu yang juicy segala macam kan itu drama stage 1. 2. Stage 1, stage 2 tuh yang keren Javik gila, yang Oh, lu- iya. Iya. Oh, iya, Lu udah iya. lama Ron main Valorant, sadar goblok. Berarti week kedua. Anjing, Week kedua. Gak berasa lu berarti main Valorant. Itu week kedua, nah stage 1 week 2. Iya, set 1 week 2. Week 2 yang main gue kalah lawan Reality Rift. Juara 4. Set ketiga juara 4 juga cuma 13-0. Itu tragedinya. Itu kena mental gak lu? Enggak. Lebih karena bingung sih sebenarnya sih. Orang abis kalah gue ketawa. Iya. Gue doang sih ketawa. Sisanya nggak tahu dah. Pusing apa enggak. Gimana apa namanya Benkai top frag? Iya. Jason sama Deva bunuh Jason 3. sama Davai bunuh 3. Ya kayak shit happen anjing. Mau gimana lagi? Ya udah lah ya. Tapi stage 2 juara. Terlalu gampang kayaknya. Bercanda anjing. Sorry bercanda. ZSBU, you heard that? Aaron said that fighting you is too easy. No. I'm just fucking only. Terus akhirnya gimana? Apakah lu udah mulai mencintai Valorant? Gak bisa. Wih, Gak bisa bro. Gak bisa lo jawabannya. Gak bisa. Bukan belum, tapi gak bisa. Gak bisa. Sumpah. Hati berkata CS. Dompet berkata Valorant. Gitu aja sebenarnya. Dompet berkata Valorant. Iya. Emang gedean gaji di Indo apa di Pepper X? Di Indo mentoknya berapa ya? Gak tahu. Ya udah kira-kira deh. UMR. Paling Jauh lah. masa iya? Jauh banget. Sejauh itu. Jauh UMR doang kan? Jauh. UMR tuh jauh. Jauh. Oh, berarti pantesan Anda betah. Iya sih. Anjing. Wah, gede juga berarti. Apa gue mau latihan Astra dah. Siapa tahu Pepper X lagi nyari orang. Jangan kan. lu udah spesialis by one aja udah. Goblok. Ayo kita belum kesampean loh by one. Gue takut sumpah. Malu gue kalau kalah anjing. Itu yang gue takut. Aduh, goblok. Nah, berarti lu di Pepper X. Ah. Main sama Forsaken. Yang bisa dibilang ya prodiginya Indo lah. Gimana sih rasanya main di tim internasional? Dibandingin sama tim Indo enakan mana, Ron? Tim Indo lah. Oh ya? Kenapa? Karena kalau di tim Indo lu bisa bootcamp kan pasti kan. Terus kayak ngejokesnya juga masuk. Komunikasinya juga pasti lebih lancar. Emang di Plus Pepper minus X lah. masih suka miskom Pasti gitu? ada lah. Karena kan kita English bukan first language bukan kita. first language. Iya. Masih ada lah ya Masih ada miskom pasti. kayak Masih gitu. ada. Plus minus sebenarnya. Kalau main di luar ya enaknya mungkin dari finansialnya, dari cara mereka nge-treat as a proper player gimana gitu-gitu banyak lah. Cuman kalau misalkan kenyamanan kayak bercanda segala macam, Indo masih jauh menurut gua. Oke, menarik nih. Nah, gimana ceritanya? Nah, yang gue bingung adalah kan lu bilang di stage 1 lu diayam-ayamin. Tapi gitu masuk stage 2 performance-nya beda jauh nih Pepper X. Kayak meningkat berapa? 100 200 ya enggak 200%. Ya 200% sih dari 13-0 jadi juara kan. Apa yang membedakan lu di stage 1 dan stage 2 menurut lu, Ron? Gampang sih sebenarnya sih. Stage 1 mungkin kita baru awal masuk, ngerti nggak? Nah, Cuman anggapan kita masih fase ngejar lah. Kita juga latihannya emang menurut gua latihan paling keras kayak tim kita di region Malaysia Singapura. Soalnya SMG nggak full time kan? Kita yang full time dari siang sampai malam. oh SMG itu nggak full time. Dulu belum full time setahu gua. Sekarang mungkin full Mungkin time. sekarang ya? udah full time. Masih ngejar lah. Stage kedua ya udah kelas 1 makin ngejar ngerti nggak? Jadi kayak makin berasa lah. Gitu. Gila nih, ngeri banget ya nih Mas Aaron. IGL-nya siapa sih Benkai? Kan? Benkai. Nah, dari sekian banyak IGL yang pernah lu main bareng, menurut lu IGL terbaik buat lu siapa? Hari. Six Fingers. Kenapa? Wah, ini Hari kepalanya langsung besar nih. Jangan naik dagu anjing. Kenapa Hari? Kenapa Hari? Karena sebenarnya dia pinter sih orangnya.
Dia orang pinter. Benkai lebih ke arah dia pinter dan emang jago gitu. Tapi dia bukan kayak IGL paten, ngerti gak sih maksud gue? Oh. Kayak bukan pure IGL. Sebenarnya Hari tuh menurut gue pure IGL, cuman dia tuh nggak pernah mau dari dulu. Emang sebenarnya Hari itu udah bawaan orok. Iya. Ketua ya. Anggapannya gitu. Otaknya jalan. Cuman kadang batu emang mesti digampar dikit. Batunya gimana? Ada contoh nggak? Ini berarti zaman CS:GO dulu di boom kan? Iya. Apa batunya Hari yang paling lu inget? Iya misalkan dikasih tahu musuhnya begini, mending begini aja Har. Enggak dia masih percaya sama plan dia. Ya nggak salah sih, namanya juga IGL kan. Iya. Cuman kadang ada beberapa momen kayak lu mesti sadar juga anjing. Plan lu tuh nggak bisa, ngerti nggak? Kayak gitu sih lebih paling kayak gitu doang. Aduh, batu Hari. Dia kenapa sih nggak jadi analis? Gue udah suruh lo. Nggak tahu. Har, lu jadi analis Har. Kan dia kerja di boom kan sekarang. Iya, gue udah bilang gue nggak mau jadi analis Har. Udah Malu kayak sih. Kayak malu. udah pinter. Tahu makanya bego. Iya, pinter-pinter bego. Nah, menurut lu sebagai orang yang ada di scene Singapura, ngelihat scene Indo gimana? Wah. Kalau misalkan nih Peprex somehow, ya udahlah main di Indo aja. Menurut lu lebih susah apa lebih gampang dibandingin main Singapura? Oh ya? Lebih susah lah. Menurut lu gimana scene Indo sekarang? Parah cuy, banyak bocah-bocah yang jago anjing. Main rank aja di ebol-ebol gue. Sama orang Indo. Maksudnya scene jalan lah, kayak sehat banget. Dibandingin CS kita dulu ya? CS kita dulu kan cuma kayak dominasi doang. Iya. Makanya gak sehat kan. Yang menang itu doang. Sekarang kayak ya begitu. Ganti-ganti pemenangnya. Kayak nggak, kadang ada momen kayak lu nggak expect anjing nih tim bisa masuk semifinal kalau nggak final. Banyak upset lah. Iya, nah itu bikin kayak komunitas tuh kayak makin nyala, ngerti gak sih? Haters kayak wah, haters tuh menurut gua gak usah main lu anjing. Kayak gitu kan sebenarnya walaupun butuh. Negatif, cuman butuh sebenarnya. Itu yang bikin seru. Iya. Di CS mana ada kayak gitu anjing? Mana ada. Semua baik sekali. Iya, terlalu baik. Paling berantemnya cuman fanboy Reka sama fanboy Nexel. Iya, itu doang. Sisanya nggak ada tuh. Paling nice try boom, nice try ini, nice try itu. Baik banget dah. Terlalu baik. Makanya gue tuh kadang kayak ketoksikan yang ada di chat itu sebenarnya kadang dibutuhkan. Memang menurut gue sangat butuh sebenarnya. Karena fanatisme itu yang kita butuhkan. Lihat fanboynya Mobile Legend anjing. Fanatik semua. Gede. Tapi menurut gue komunitas lihat ormas yang itu. Komunitas paling toksik menurut gue Dota anjing. Oh ya? Parah. Gue pernah nonton Dota. Chatnya sih anjing sumpah. Oh ya, soalnya apa ya? Dota tuh pemainnya yang nonton tuh udah pada dewasa, tau gak sih? Emang iya? Menurut gue gini, jadi Dota tuh sekarang udah mungkin nggak tahu ya yang main banyak apa enggak, tapi yang nonton banyak yang nggak main. Jadi kayak yang nonton yang biasanya udah pada tweet yang udah pada nggak sempet main. Jadi jokesnya tuh udah jokesnya di atas level bocah-bocah tau nggak ya, mainnya udah sarkas. Mainnya udah nggak udah jokesnya tuh advance punya. Kalau lu ngebait di chatnya Challengers Indonesia, kemakan semua itu bocah-bocah sumpah. Lu bilang aja, wah ini Forsaken bocah India nih. Bukan, itu Forsaken dari Indonesia, bukan yang India. Ya ampun. Sampai segitunya emang. Segitunya Ron. Gue juga kaget masih ada yang bisa kebait sama begituan kemarin waktu tim lu main. Ada yang bilang, wah ini Forsaken yang dari India nih, nyalain dong word.exe-nya. Bukan, ini Forsaken yang dari Indonesia, beda dong sama yang India. Blablabla. Astaga, masih bisa kebait. Sebodoh itu emang. Sebodoh itu menurut gue. Jadi kalian yang nonton teredukasilah kalian. Tapi nggak apa-apa sih sebenarnya sih. Ya nggak apa-apa. Justru itu yang bikin rame chatnya. Bener, engagement bro. Iya benar. Makanya fanatik ormas. Waduh. Lu jangan bawa ormas ya gue lu. Lu mau hilang anjing. Udah fans Real Madrid tuh di depan. Wah goblok gak lucu anjing. Enggak Ampun. Nah sekarang pertanyaan gue selanjutnya adalah, kalau misalkan ditawarin nih, ini nggak tahu nih bisa ditanya apa enggak, ntar si Nikel marah lagi kan. Ditawarin apa? Enggak apa-apa. Misalkan ditawarin, mau nggak kamu main di Indonesia? Mau. Oh ya? Sooner or later. Walaupun gajinya lebih kecil daripada lo yang sekarang. Nggak apa. Asalkan line up-nya bisa lebih dari line up gue. Susah tuh kayaknya buat. Misalkan gue udah free contract. Misalkan gue udah nggak terikat kontrak nih. Terus ditawarin masuk Indo atau tim luar, gue pilih tim Indo. Asalkan line up-nya ya bagus lah, anggapannya lah. Jangan yang ngeceng-ngeceng anjing. Ngapain gue masuk tim ngeceng-ngeceng? Iyalah. Udah seneng main dari luar, udah nama gede kan. Berarti lu masih sepengen itu main di Indonesia? Iya. Karena gue kangen kayak
gimana ngomongnya? Vibes-nya ya? Vibes-nya benar. Emang lu tadi mau ngomong apa? Kayak kebersamaannya gitu. Wah, tai. Geli banget ya Allah, kebersamaan. Enggak, tapi serius. Teh botol sosro kali itu. Kayak menghangatkan kebersamaan anjing. Momen-momen nge-BC bareng gitu loh. Oh. Kayak kangen gue. Soalnya kan di sini kan nggak bisa kan. Iya sih. Tapi iya sih. Nggak mau lu berangkat ke Singapura, mintalah sama Nikhil. Nick, send me to Singapore. Mahal, bro. Paling berapa sih? 20 juta ngentot. Ya, karantinanya. 20 juta buat Nick mah kecil. Ya kalau buat dia kecil mungkin sekarang gue udah Singapura Oh iya juga ya, sorry Nick. Until we meet again. Momen kebersamaan, kelar. Bullshit. Momen ini ya kekeluargaan. Enggak, itu terlalu anjing sih sebenarnya kalau kekeluargaan. Kan lu sahabat dengan Agil. Cuman nggak bisa. Nggak sebromance itu. Maksudnya sebromance itu cuman kayak. Oh lu sebromance itu? Ya kayak sih gitu. Agil bolang gitu, aduh anjing dah. Aduh. Bolang padahal dia lagi di Bandung ya? Ya lagi Bandung. Sombong Bolang mah anjing, cuman ngomong doang. Ayo Sherlock. Pala kau Sherlock. Gak bisa dia kan karena Jakarta dia Bintaro. Enggak, maksudnya kalau dia ke Jakarta kan dia di tanggal 6 kan enggak boleh keluar lagi kan? Iya. Pulangnya lebaran lagi. Jadi iya. Dikunci dia di dikunci, sana makanya. Dipasung. Soalnya kemarin gue suruh dia ke Jakarta juga. Ah, dia mah cuman ngomong doang, Bolang Sherlock son. Padahal Bintaro anjing. Perkara 15 menit. Parah banget sumpah. Nah, sekarang gue udah nanya ini beberapa pertanyaan baik di YouTube community maupun di Instagram. GLHF Productions. Banyak banget Ron ternyata yang nanya. Lu se-famous ini ya sekarang ya? Enggak. Benar. Sekarang lu kalau live stream yang nonton berapa? Tergantung streaming apa dulu. Ya biasa aja kalau lu main. Follow. Kalau follow paling sampai cepet sih. Udah cepet. Waktu itu pernah PNOP kayak nggak salah. Anjing, sukses lu sekarang. Tapi gue ya malas-malasan streamingnya. Oh iya. Jadi kadang ya paling kocak. Ini sama kayak gue males-malesan. Iya. Padahal dulu kan kalau streaming, aduh, CS cuma 10. Apalah bersyukur aja. Anjing udah. Nah, makanya nih sekarang Aaron udah banyak fansnya nih, makanya banyak yang nanya kan. Nih. Boom Asteris yang diambil dari dompet gua aman kan, Ron? Apa nih? Skip sumpah enggak. Anjing gak lucu tuh bangsat. Aduh. Oke, nih gue udah mulai nangkep tuh. Oke. Gak lucu anjing. Wah anjing apa? Wah ini gak sehat nih. Gak sehat nih pertanyaannya. Anjing panik gue maksud. Oke. Gak bakal gue sensor sih dan gak bakal gue cut bagian itu karena kayak lucu nih biar bisa. Mungkin yang diambil dari dompet lu kan KTP. Duit. Gue minjem duit dia waktu itu. Oh minjem duit. Udah dibalikin belum? Enggak. Oh, nggak usah. Makanya ntar gue transfer lagi. Oh iya. Kok grogi banget nih jauh. Nih. Ini mah udah Fauzan Willis. Ron ngelerknya jago amat gimana caranya? Lebih jago Borkum ngelerknya. Percuma jago tapi kalah sama gue kan. Siap. Enggak tahu kenapa. Kenapa Boom CS bubar Pigeonhole? Karena udah enggak ada playernya lagi sih. Sedih gak sih waktu itu kayak Boom akhirnya bubar? Karena kan kalian tuh tim nomor 1 Indo pada waktu itu. Karena gak ada tim lagi. Betul. Gak tahu sih kalau versi gue kan gue keluar duluan. Oh lu keluar duluan? Keluar duluan gue. Waktu itu kontrak gue udah habis. Terus gue kayak gak lanjutin sama mereka. Nah waktu lu keluar itu udah ditawarin belum sama Paperex? Sebelumnya gue di tim Cina. Jadi pas gue udah kayak diambang-ambang udah. Gue lupa sih lu pernah di tim Aster. Oh sempet Aster ya sama Agil ya? Enggak, gue duluan. Lu duluan? Gue yang rekomen Agil. Oh, karena lu mau ke Paperex? Iya. Yeah. Oh alah gitu. Jadi kayak biasa aja waktu itu bubar Boom. Biasa aja sih. Karena gue udah cabut duluan kan. Iya sih. Cuma sedih ya buat mereka ya lah. Yang kayak buat Agil gitu-gitu. Iyalah. Ya akhirnya Agil main juga Valorant. Ron suka icep gak? Suka lah di Astra kan. Masa di Valorant kan. Tiap hari gue ngicep itu. Waduh. Babang Icep udah fall in love dengan Valorant. Yoktan Samuel. Gak bisa. Gak bisa loh. Ini tuh orang tuh kalau misalkan ditanya udah cinta belum? Belum. Kayak misalkan di nikah paksa gitu kan. Kalau di nikah paksa kan ujung-ujungnya mungkin belum tapi akan ku coba. Ini dia udah dari awal bilang enggak. Kayak gue nolak, hati gue tuh nolak. Iya, ini udah dia tuh basically nikah paksa sama Valorant dari awal dia udah enggak, gue enggak bakal cinta. Bisa ranjang. Udah bisa ranjang dari awal. Nah. Koleksi mouse-nya udah berapa banyak, Bos? Leon Praja. Emang lu koleksi mouse? Bukan koleksi sih bersih. Lu beli tapi lu enggak suka, lu simpan enggak lu jual lagi? Enggak, gue orangnya suka bosanan kadang. Jadi kadang misalkan gue ngeliat ini bagus,
gue beli. Minggu depan ganti lagi gitu. Oh, sebanyak itu ya gaji lu dari Paprex bisa beli Enggak, ini mouse? dari dulu anjing, dari dulu. Sebanyak itu ya gaji lu dari dulu ya? Enggak, nyicil kok. Berapa mouse lu berarti sekarang? EC2, FK2, ZA12, G Pro, wireless super light. Tangan lu berapa anjing? G Pro. 7 mouse. 7,8. Dipakai semua tuh. Sekarang sih yang pakai cuma nggak tahu sih, kadang tergantung mood son. Lu ganti-ganti mouse. Orang yang ganti, lu adalah salah satu orang yang kalau main tuh ganti-ganti mouse. Iya. Gue tergantung suges. Mood-moodan sebenarnya. Misalkan lagi pengen gripin kayak begini, gue pakai yang ini, ngerti gak sih? Ada ya kayak gitu ya. Ada. Dulu sebenarnya gue gak kayak gini. Karena Valorant gue begitu. Serius. Di CS mungkin gue ganti-ganti mouse kayak 2 bulan sekali. Di Valorant tuh kayak sebulan sekali, kok nggak 2 minggu sekali anjing. Aneh. Emang game anjing. 7 mouse anjing autis. Kenapa profile picture Discord-nya macan? Ras ZZ. Nggak tahu sih. Bagus aja gambarnya, gue pakai udah gitu. Simpel banget. Makanya. Sejago itukah Thailand, Ron? Nggak. Biasa aja ya sebenarnya. Tim gue yang banyak salah. Jadi harusnya menang tuh kemarin. Harusnya menang lah. Menurut lo apa satu kesalahan yang seharusnya nggak terjadi? Yang kasat mata lah sama penonton. Pasti penonton tuh gua, caster, penonton pasti nggak ngelihat apa yang player rasakan. Pas lawan siapa dulu? Ya mungkin full sense berarti. Atau extend. Menurut lo kesalahan terbesar terjadi waktu lawan extend atau extend? Extend. Apa kesalahan terbesar? Kita terlalu pengen banget menang sampai akhirnya kayak kita lupa ini tuh belum kelar, ngerti gak sih? Oh, greedy. Mungkin kalau kita ke greedy mungkin. Gue inget banget. Ya itu Ascent bukan sih? Yang mana? Yang lawan Ascent. Gue inget banget itu ada satu momen yang gue bilang, wah ini terlalu greedy nih. Yang mana? Yang kalau nggak salah siapa ya? Si Davai ngepick pakai operator di mid. Oh, udah dapet yang dia satu, ngawal ya? Terus dia ngepick lagi. Enggak, soalnya dia emang dia dikasih space, kebebasan. Segitunya. Abis itu nggak masalahnya, abis itu udah follow up lagi. Player lain greedy juga, greedy hilang udah. Iya, kayak karena itu terlalu pengen menang. Terlalu pengen cepet closing. Betul. Itu ingat guys. Jadi itu yang biasanya bikin orang ngecok ya. Belum kelar sampai 13 itu aja. Iya, betul. Match tidak akan kelar sampai 13. Nah, selama di Paprex, kendala apa yang muncul pertama kali dan kendala yang ada sekarang? Matt TH. Komunikasi sih paling sih. Masih menurut gua. Komunikasi apa sih contohnya? Misalnya kayak miskom yang terjadi itu apa sih? Kayak automatic response sih, lebih ke arah kayak kalau di Indo nih, gue bisa ngomong teriak-teriak nih. Maksudnya bukan teriak, lebih ke arah kayak dua di sini ya, dia bisa begini. Kalau lu di Inggris kan kayak lu mesti kelola dulu, ngerti nggak? To hear, habis itu ngomong apa ya, ngerti nggak? Kayak jadi ngaret gitu. Oh, loading ya. Suka telat ya masuk. Kalau di Indo kan kayak lu ngomong sesuka otak lu, ngerti nggak sih? Apa yang lu pikirin lu ngomong langsung ya. Kalau di Inggris kan kayak lu mesti cerna dulu. CT2 bisa ke sini. Kalau di Inggris kan kayak to city they can go bla 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 bla. Panjang kan, kayak mesti cerna juga. Masih jadi suka kendala lah ya itu. Kenapa namanya nggak main icep-icep aja? Goblok yang nanya anjing. Main icep-icep. Anjing. Aduh. Anjing ada yang dark joke. Ron, kenapa orang yang udah meninggal diucapinnya selamat jalan? Kan udah gak bisa jalan lagi. Goblok sumpah yang nanya. Gak lucu anjing sumpah. Tolol lu. Lu tahu gak potong rambut yang termahal itu apa? Ini jokes siapa Bambang nih. Potong rambut yang termahal itu apa? Enggak tahu. Kemoterapi. Kemoterapi itu apa? Goblok anjing. Masa gak tau kemoterapi? Yang biasanya buat orang kanker terus jadi gundul gitu. Oh! Wah ngentot anjing. Wah sumpah ritat anjing. Itu kelewatan anjing. Goblok. Gue potong kalau yang bagian gue ngomong. Yang bagian Aron. Jangan maksa. Anjing. Dijebak gue kesini bang. Jelasin klip lu yang trigger disiplin sampai mati konyol. Hah, klip apaan tuh? Oh. Ini apa? Gue gak inget sih. Di Asen lawan SMG. Jadi gue retake, gue sendirian sih sebenarnya 1 lawan 4. Si Sofa tuh dari BCT, cuman mantek nggak tahu mantek apaan nggak jelas. Jadi gue dari BCT gue beginiin, gue liatin terus. Oh, lu puterin. Gak gue kayak lu belakangin gitu. Iya, gue belakangin sampai akhirnya dia bisa liat gue. Terus gue mati. Konyol sih. Maksudnya udah pasti kalah juga sih sebenarnya sih. Iya. Ya cuman kayak kelihatan goblok aja sebenarnya gue. Jadi kelihatannya tolol ya. Iya. Tips on playing Astra, Mark Wajelo. Mesti
ngerti apa kebutuhan tim lu sama lu mesti fasen gak sih? Main Astra tuh? enggak juga sih kayaknya. Lu sensi lu berapa? 3. Di CS DPI-nya? di Valorant 0,95. DPI? 400. Oh, lumayan. Kenceng sih itu. Lebih ke arah lu mesti ngerti sih cara ngeresein musuh gimana. Narik-nariknya. Bener-bener ngeresein. Kayak lu mesti punya jiwa yang kayak suka ajalin orang gitu. Serius. Kayak iseng aja ya. Iseng aja, bodo amat, gue taruh tapi gue ambil lagi. Iya, bener-bener. Bikin panik aja kan. Panik aja. Gue stun gue tarik Iya, malah nggak ada orang. Nggak ada ya, tarik aja dulu. Iya. Apakah sulap Anda beneran Latom 88 sulap apaan? Sulap? Gue nggak pernah sulap anjing. Nggak tahu nih, ada yang nanya apakah sulap Anda. Yohanes.cw, kapan ganti kursi? Emang kursi lu kenapa? Kursi gue masih kursi boom. Iya nih, kapan lu dikirimin kursi dari SMG? Kok SMG? Kok SMG? Paper X? Nggak ada lah, kan dia nggak ada. Soalnya kursinya SMG keren banget, Ron. Iya, bisa pijit kan? Sorry banget nih. Bisa pijit kan? Gue pengen gue dari dulu waktu si Syah nge-share story, kursinya bisa pijet, ada speakernya, bangsat. Gue pengen sih sebenarnya. Gue pengen banget. Jajelin please. Ya, jajelin please. Iya. Bosnya jajelin kan? Jajelin. Nah, selanjutnya nih. Kapan nikah, Ron? Masih jauh lah. Iyalah, lu masih 99, anjing, kaget gua. Masih 22 anjing tahun ini. Iya. Tapi lu kuliah gak sih? Wah. Ini balik lagi nih, Bro. Apa nih? Gue gagal kuliah gara-gara sumpah. Turnamen. Oke, kita bahas itu kalau gitu. Apa tuh? Turnamen apa? ISBL. Cekwaks. Lu kuliah apa dulu? Gue udah daftar, udah datang ke kampusnya. Di LSPR gitu. Gue udah daftar, udah bayar segala macem. Habis itu ISBL kayak launching gitu kan, kayak maksudnya announce gitu. Terus gue nanya ke Ojan nih, gimana Jan? Waktu itu gue juga masih ada streaming kontrak juga di Tamago. Itu kayak Nimo TV gitu lah. Iya, jadi gaji gue per bulan tuh 2 digit gitu. Untuk CSGO Indo itu kelas sumpah, kenceng banget kan. Dulu ISBL tuh double digit. Enggak, gaji gue dari Tamago sama dari Tamago. Iya, digit. Lumayan. Iya. Terus kayak gue nanya Ojan, gimana Jan? Gue kuliah apa enggak ya? Terus dia bilang, so gue tuh di ISBL tuh dulu kontraknya 3 tahun atau berapa season gitu, gue lupa. Kayak lebih dari setahun. Terus dia ngomong ya ISBL maksudnya tracknya jelas, ngerti gak? Taunya ya udah gue gak jadi kuliah deh. Gue bilang ke nyokap gue. Akhirnya hilang. Akhirnya tidak jadi kuliah? Gak jadi. Hampir tuh padahal. Gue tinggal masuk doang, sumpah udah bayar juga. Terus ternyata ISBL? Iya, hilang kan gitu aja. Tidak hilang. Ya udah. Berarti lu sekesel itu ternyata sama ISBL. Bilang kesel sih enggak sih sebenarnya, kayak lebih karena ya udahlah anjing, kejadian mau gimana lagi. Suwe. Oke, selanjutnya. Berarti sekarang ada niatan gak buat lanjut kuliah? Enggak ada. Ya iyalah, udah settle. Karena bukan settle juga sih. Karena gue gak punya passion di manapun di bidang kuliah. Passion lu emang game. Jadi pro player. Sebenarnya juga gue udah nggak pernah punya target mau jadi pro player sih. Gue lebih ke arah go with the flow gitu. Anjas. Taunya jadi pro player ya udah. Dapat duit, gajinya lumayan, hobi sendiri dibayar. Bisa makan enak. Iya. Ya udah. Paling kalau pensiun jadi analis. Iya. Atau jadi coach. Iya. Tracknya masih ada lah. Tracknya masih ada. Iya. Masih panjang lah. Masih panjang. Nah, selanjutnya dari YouTube nih. Ini mau di-cut apa gimana sih, Pak Bambang? Apa? Lah, gimana anjing ya ditarik? Bangsat. Bangke. Nah, ini dari YouTube nih. Banyak loh anjing, gue juga bingung. Lu se-famous itu? Enggak anjing, mana ada gue famous. Gila tuh. Yang nanya 150. Tai. Kalau digabung 150. Oh iya. Iya. Boleh juga. Enggak sih. Terima kasih. Gua bangsat. Kendala terbesar Paper X pasca resmi pindah scene dari CSGO ke Valo. Apa kendala terbesar? Ego kayaknya. Oh ya? Lebih karena kayak anjing dulu gue tatain di CS. Tapi dibantai gitu kan. Lebih karena kayak gitu sih palingan. Waktu scrim gitu ya? Iya. Berasa tuh lawan Budi Meister. Sebenarnya gak gitu berasa sih, cuman kayak seenggaknya ego lu lawan Sergio. Gimana ya ngomongnya ya? Ya tersakiti aja ego lu. Iya, lebih karena gitu sih. Kayak pasti lu pasti punya mindset, lah lu dulu kalah sama gue pick lu sekarang. Lu kalah. Ternyata lu yang di hehong. Nggak sampai segitunya sih. Segitunya. Soalnya kayak sebelum kita pindah, si coach gue tuh udah ngomong, ini game baru jangan sampai begini-gini ya. Maksudnya egonya jangan sampai ke bawah. Tapi tetap aja ke bawah. Tapi kayak beberapa dikit-dikit lah misalkan ke trigger gitu kan. Anjing nih orang gitu. Gitu paling.
Nih. Apakah Bani termasuk dalam kategori teman David Zel? Teman lah, bro. Teman tapi di-kick. Karena kesalahan lu anjing. Iya, karena salahnya dia juga, goblok emang Bani. Dua perwakilan Indo bisa dibilang terhambat di tengah jalan. Apa menurut lu yang jadi penghambatnya, Ron? Meta sih. Kalau Bu meta menurut gua. Kalau Bu menurut gua sama sih. Gue selalu bilang ke mereka ini. NXL kalau siapa sih lupa gua. Lu pada mah ketinggalan meta. Kalau NXL ke counter lawan Full Sense. Oh. Sama menurut gua kita nggak punya coach. Indo tuh nggak ada yang punya coach. Yang bagus ya? Yang iya paling Boom baru masuk tuh si Miao. Itu baru. NXL nggak pakai coach sama sekali. Gimana caranya Bani bisa nyiapin plan A, plan B, plan C kalau sendirian? Make sense, ya. Jadi ketika mereka main dengan plan A-nya mereka, musuh main plan B nge-counter mati, Bani udah kayak iya, kayak terlalu banyak yang job desk-nya udah terlalu banyak kan si Bani ya tahu. Nggak bisa dikerjain sendiri. Makanya pas musuhnya. Pokoknya waktu gua nge-cast gua lihat, wah, NXL main kayak biasa nih draftnya. Gue lihat Full Sense buset. Itu yang dipakai Ascent, yang dia pakai Viper. Ascent pakai Viper Astra, yeah. Sama Sage. Sky nggak sih? Sky sama juga. Sage. Gue nggak tahu. Sky kayaknya nggak deh. Lupa gue. Yeah, pokoknya ada 3 agent yang gunanya adalah nge-hold. Udah gitu cuma lawan dia doang. Buat menang di defense. Soalnya pas gue lawan gue dia beda lagi. Lu pakai duelist, dia pakai duelist. Iya, benar. Itu bener-bener nge-counter abis cuy. Udah nggak bisa ngapa-ngapain. Gila. Lu masuk ke site mau punya 2 space maker pun. Wallnya Viper ya gue. Wallnya Viper, wallnya Sage, slow orbnya. Iya. Sama Viper. Nah, perbedaan signifikan scene Valorant Malaysia, Singapura sama Indo apa, Ron? Jauh lah dari viewership segala macem. Sama IO-nya juga lebih proper Indo menurut gue jauh. Oh ya? Gini aja deh, hal kecil. IO sana nyuruh kita Discord on cam, tapi nggak ada admin yang ngawasin. Maksudnya, nggak ditampilin ke YouTube gitu, ngerti nggak? Nggak ditampilin ke streamingnya, terus buat apa gue on cam anjing? Cuma buat ngecek. Ya oke lah, make sense, tapi nggak ada admin nih. Adminnya nggak ada di Discord channel lu? Nggak di server gue. Terus buat apa? Nggak tahu. Terus main jam 9 pagi. Main jam 9 pagi, kocak. Ini orang belum bangun kayak ini. Sekolah gue bangsat. Lu soalnya ini kalau main jam 9 pagi berarti sebelumnya lu udah mesti bangun. Jam 7 gue bangun. Jam 7 pemanasan kan. Biasa tuh ngantuk gue Dava. Gue sama Dava sih paling sering ngantuk tuh. Match pagi anjing. Anjing. Pantesan kalau pagi capung ya. Parah. Kalau malam, gas. Nyala lah, ini jamnya gamer bros. Menurut lu Peprex bisa ngalahin Boom nggak di divisi Valorant? Bisa lah. Katanya Mas Yo. Bisa lah. Wah, nggak ada yang mungkin anjing. Iyalah. Boom cupu kan? Nggak tahu sih. Kok banter lu kurang panas? Teman gua soalnya anjing. Kalau bukan teman gua banterin anjing. Aduh, iya. Berarti bisa lah ya. Kita tunggu ya pertemuannya. Belum pernah kan ketemu di match official? Hampir kan kemarin. Iya, hampir kemarin. Cuman dua-duanya tidung. Ini apa reaksi lu sama Bani ketika ini udah. Terus berat nggak gendong Tommy sama Bengkai? Ini kurang ajar nih. Mario, April, Nino, Prasetyo. Enggak, cuma kemarin gue lagi hoki aja. Terus dia komennya pakai akun kelas gitu lagi. X1G. Oh, yang buat tugas ya? Iya nih buat ngisi tugas. Anjing. DP-nya Jet, anjing. Kurang ajar ya. Nggak ada gendong-gendong bro. Di game itu walaupun lu ada di bawah, lu di atas, punya job desk-nya masing-masing. Job desk-nya masing-masing. Kenapa milih tim Singapura daripada tim Indonesia? Karena udah terlanjur anjing. Iya, karena udah terlanjur. Udah terlanjur juga. Nobar WWE lagi dong. Enggak, bro, jangan bro. Itu lucu banget. Vince McMahon benci gue anjing. Itu lucu banget. Itu kapan ya? Kita lagi ngapain ya? Gue lagi streaming, nonton streaming. Cuman gue lagi bosan main Valorant dan nonton WWE lah, nonton lah. Gak bakal di-block menurut gue nih. Dark jokes gila. 5 menit. Taunya pada komen, lah, buffering hilang. Anjing, yaudah. Tapi lu tuh kena strike gak sih? Enggak. Cuma video doang yang cuman kena copyright doang, bener-bener dimatiin ya. Kayak orang lain gak bisa lihat, cuman gue bisa lihat. WWE terus lagu Chinese gitu apa gue setel ya. Lebih enak mana? Main sama Anonymous atau Peprex? Dalam bentuk apa dulu? Dalam segi apa? Gak tahu. Dia nanyanya gitu doang. Kalau dalam segi NAS official, goblok. Dalam segi vibe mah ya Anonymous lah menurut gue. Karena kan anggapannya 5 orang Indo kayak teman. Maksudnya kita juga teman dekat satu sama lain kan. Jadi kayak satu circle. Iya, vibe-nya enak juga gitu loh. Mainnya ketawa-tawa. Kalau di Peprex kan lu kayak
under kontrak, ini kan kayak ini kewajiban lu ngerti nggak? Di anime kayak- kan nggak ada kewajiban anggapannya. Iya. Kayak main banyol aja. Menang kalah bodo amat. Iya, for fun. Iya. Pernah ngerasain BC sama tim Peprex nggak? Pernah. Kalau pernah, momen konyol apa yang teringat waktu 1 GH Ladang Biru? Apa kekonyolan waktu di Peprex? Gak inget gue. Gak inget. Kalau kekonyolan waktu di Boom ada nggak? Sebenarnya banyak, cuman gue gak inget. Itu doang sebenarnya. Ih, gimana sih? Gue kalau ditanya gitu, gue suka ngeblank, Son. Oh gitu. Masa sih satu momen yang menurut lu ini goblok dah. Selain Bani di kick, itu udah tolol. Paling hari jatuh dari kursi. Hah? Hari jatuh dari kursi. Gimana tuh? Dia ide mau kursi game kan bisa gini-gini kan. Nah. Jatuh. Udah gue ketawa. Udah doang gitu doang. Yang gue inget. Sumpah yang gue inget itu doang. Sepanjang span lu 8 tahun. Sumpah yang gue inget itu doang. Demi Tuhan gak bohong gue. Padahal banyak ya sebenarnya. Banyak sebenarnya, cuman gue gak inget. Harusnya gue tanya nanti hari dah, kapan-kapan gue ajak ke sini kali ya. Si anjing nih, mesti nih. Biar orang tahu gitu loh, nih Hari tuh sebenarnya punya kesempatan untuk jadi analis. Bayangin Hari, dia kan bisa ngomong lah at least. Sebenarnya bisa ngomong kan, di pairingin sama Albert, udah. Bagus sih. Itu kalau udah satu sama lain gak setuju, wah udah debat. Debat kusir langsung kan. Kalau kita kan sama Albert, oh iya nih Albert lebih pintar dah dari gue. Siap, gue setuju banget. Kalau udah sama Hari tuh bisa debat-debatan tuh, lucu kayaknya. Gak tau sih kenapa dia gak mau, kenapa ya? Gak tahu, masih sibuk Malu kayaknya di kayaknya. Bumi Atau Esports. malu, gak Sombong. Bukan malu, Hari itu sombong. Masih sombong. Iya, emang orangnya gitu kayak. Anjing lagi gibah ya bangsat. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah kapan kira-kira lu bakal pensiun? Masih lama sih yang pensiun. Lu baru umur 22. Masih jauh ya dari pensiun. Gak ada yang tahu sih sebenarnya sih. Gak Cuman tahu masih sih. jauh. Gue pensiun kalau emang udah gak ada apa yang ngomongnya. Gak ada hasrat. Gak ada hasrat. Iya. Sekarang lu masih passion banget. Walaupun di Valorant. Menurut lu Gini aja anggapannya, sekarang motivasi gue bukan pengen main game ini gitu. Motivasi gue sekarang kayak lebih ke arah nyari duit anjing di Valorant. oh gitu. Dulu di CS gue duit lebih ke arah gimana ya? Maksudnya menang turnamen ya. Kayak itu kayak nomor 2 gitu. Nomor 1 kayak lebih ke arah gue pengen menang lawan tim ini. Lu pengen juara. Iya. Di Valo? Di Valo mungkin ada yang tadi itu yang gue pengen menang lawan tim ini, cuma kayak lebih ke arah kayak duitnya lebih di atasnya, ngerti gak sih? Tapi kan untuk bisa dapetin duit lu harus menang. Ya iya, makanya sekarang kayak lebih ke arah switch aja gitu. Sekarang lebih ke arah duit, ngerti gak? Oh. Menang turnamen ya, bukan Nah. as a salary gitu, enggak. Kayak gitu. Tapi lu masih passion untuk jadi juara. Masih lah, itu Passionate. masih. Kalau misalkan akhirnya lu pensiun, lu bakal jadi analis depan layar atau lu pilih jadi coach? Gue gak bisa jadi coach, Son. Gue gak bisa ngajarin orang. Oh, lu Gua nggak bisa tipe-tipe ngajarin yang orang. kayak gitu ya. Jadi analis depan layar. Palingan kayak gitu. Analis gue masih bisa ngomong. Kalau coach itu kayak gue gak bisa anjing, Apa sumpah. jadi caster? Ntar lu kalau jadi caster di pairing sama gue, makin banyak yang bilang kita mirip anjing. Gara-gara rambut ini bangsat. Si Albert pertama kali ketemu, anjing lu makin kayak Aaron. Makin kayak Aaron gimana? Itu rambut lu goblok. Anjing, jangan samakan gue dengan Aaron. Dia lebih cupu anjas. Sorry bang. Nah, nih pertanyaan terakhir sebelum kita tutup podcast ini. Saran lu buat bocah-bocah yang mau jadi pro player. Apalagi kan lu bener-bener nih dari bocah banget. Dari SMP. Udah mulai ikut turni sampai akhirnya lu di titik sekarang. Apa saran lu buat mereka? Apalagi di scene Valorant cuy. Bocahnya lebih banyak lagi. Saran gue untuk menjadi pro player kan, lebih ke arah ini sih. Lebih ke arah ngerti lu punya strength tuh apa, ngerti gak? Weakness-nya apa. Kayak know your weakness sama strength. Sama kayak kalau lu udah tahu itu kan lu lebih gampang kan grindingnya. Seenggaknya lu ada tracknya, ngerti gak? Oh, lu tahu apa yang lu kejar. Lu Iya. tahu apa yang lu harus latih. Seenggaknya bukan cuma kayak lu main rank tiap hari buat apa anjing. Itu kayak oke lah lu improve, cuman kayak slow gitu gak? Slow banget. Kalau lu ngerti apa yang mesti diimprove kan lebih cepet. Intinya jangan malas dah gitu aja. Jangan males. Jangan latihan hari ini malas nggak mau malas habis juara. Ya, ntar beliin cewek minum Nah, ya, jangan bro. Jangan. Pro player kalau dikasih wanita, harta sama tahta tuh aduh anjing. Oh, Anda sudah merasakan ya? Belum. Wes, masa sih belum merasakan harta tahta wanita? Maksudnya belum tahu. belum tahu ya? Belum tahu udah berasa apa belum nih? Goblok. Oke, thank you banget Ron udah mau mampir di podcast GLHF. Good luck di PaperX. Jangan jago-jago. Nanti kalau misalkan di Final Challengers kalau ketemu tim Indonesia udahlah. Throw ya. Throw aja. Jangan anjing goblok.
Masuk polisi gue. Kita tuh, lo di sana ada 2 Indonesia, di kita ada 5 Indonesia. Anda tuh intel kita sebenarnya di sana. Kita tanam biar kalau Make sense sih. ya kan. Tapi lu berani bayar berapa ya? Indo berani bayar gue berapa? Dan lanjutin goblok. Ntar lu Gak bercanda, guys, sumpah bercanda demi Tuhan. Mikael, we are joking, oke? Sportif, oke? Bercanda. Wah, ini gawat nih. Kayaknya kita mesti bikin deh satu podcast lagi, tapi kita bacain dark jokes orang-orang, Ron. Gak berani gue. Kan bacain punya orang, bukan punya kita. Tetap aja yang nonton juga pasti ngincar kita. Misalkan yang nonton berkekuatan, berormas. Gue yang hilang, bro. Ya kan? Besok gak main Valorant lagi gue. Ya udah, makanya kita bikin ormas aja, Ron. Skip anjing. Mau gue takut. Thank you banget, Ron, sekali lagi. Sampai jumpa di episode podcast selanjutnya. Dadah. Peprex cupu. Anjing.